Kalau tinggal sih dari kecil ya. Sebelum saya lahir orang tua udah tinggal di sini. Dan saya sendiri udah 22 tahun tinggal di sini. Bari sekarang umurnya 22 tahun 22 tahun. Kalau pagi kerja, ya paling pulang kerja main di sanggar, bantu-bantu bikin perahu dari styrofoam, botol, dan banyaklah kegiatan lain. Kalau dulu sih airnya lebih bening, terus sampahnya juga lebih sedikit, dan banyak orang yang masih suka berenang, nyuci, karena airnya masih bersih. Kalau sekarang coklat, lihat sendiri, bisa dilihat kotor, banyak sampahnya. Nama saya Santi. Saya berperan di Ciliwung Merdeka, bantu kesehatan. Selain itu keterampilan untuk warga. Sebenarnya Ciliwung Merdeka berperan sebagai fasilitator, kayak ngasih pelatihan, workshop. Contohnya pelatihan daur ulang dari kertas bungkus kopi, bungkus-bungkus yang lain. Itu dimanfaatin bikin tas atau dompet. Pengalaman kita juga selain dari bungkus-bungkus, botol itu kita manfaatin untuk dekorasi pasar rakyat seperti patung, topi, lampion, bikin buaya-buayaan dari plastik, botol plastik. Pokoknya semua dekorasi pasar rakyat kita manfaatin dari sampah. Kalau harapan ada, yang pasti yang utama itu kita udah ngebantu untuk ngurangin volume sampah plastik. Yang kedua, sebagai ekonomi warga. Jadi ada tambahan lah ekonomi, sampah ini bisa dijadikan apa-apa. Sebenarnya sih saya sih nggak suka juga ya kalau harus dipindahkan, karena akan makan biaya transportasi, perekonomian bertambah banyak. Sedangkan saya punya adik yang sekolah di kebun coklat, dan saya sendiri pun kalau kerja jalan kaki. Kalau misalkan dipindahkan di tempat yang pemerintah janjikan itu, seperti rumah susun itu kan pasti jauh, berongkos, dan memerlukan biaya. Dan yang normal pada kehidupan manusia itu adalah kehidupan di mana manusia terpenuhi hak-hak asasi manusianya, terpenuhi kehidupan sosialnya, ekonominya, politik, dan budayanya. Kita harus bertitik tolak terlebih dahulu dari kata normalisasi itu sendiri. Dalam konteks lingkungan hidup, itu normalisasi sungai untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan lingkungan semata. Nah, Pemprov DKI mempunyai rencana sejauh ini untuk sekedar merelokasi warganya, kemudian membangunkannya dengan rumah-rumah susun sementara yang tidak jelas sistem penyewaannya, dan warga pun dianggap ilegal, maka tidak ada penggantian apapun juga dari lingkungan situ. Kemudian juga tidak ada penggantian apapun juga, ini menurut Wakil Gubernur yang saya dengar di media. Janganlah dienyahkan aspirasinya begitu saja, tapi diberi wadah, berilah kesempatan warga, berilah kepercayaan warga untuk mengurus kampungnya sendiri. Karena mereka pun bisa berkontribusi, tentu tidak berkontribusi dengan dana sebanyak itu, tapi mereka sama-sama warga negara Indonesia yang punya hak asasi yang sama. Kalau harapan untuk kampung sih sebenarnya pengennya kampung ini bisa jadi kampung apa ya, yang bisa dikunjungi sama masyarakat Jakarta paling utama. Selain kampungnya bersih, jadi kampung seni, juga masyarakatnya ramah.
Kalau saya sih pengennya tetap tinggal di sini dan warganya pun tetap ingin tinggal di sini dan kampung ini pun menjadi bersih, bagus, rapi, tertata, nggak banyak sampah yang di mana-mana gitu ya. Pokoknya kayak di komplek lah, bersih. Terus kalau untuk sungainya sendiri, paling enggak sungainya tuh bersih, nggak ada sampah. Masyarakat ngelihat sungainya tuh nggak bersih, nggak ada sampah, jadi enak aja untuk dilihat. Bisa untuk jadi tempat wisata juga, kayak wisata air. Saya sih pengen kalinya ini dijadikan kayak tempat wisata gitu, supaya banyak mengundang wisatawan datang ke sini untuk lihat-lihat. Oh, ternyata kali ini bagus juga ya untuk dikunjungi. Bisa naik perahu, misalkan dari Depok sampai sini bisa naik perahu, lihat pemandangan Jakarta bantaran kali gini. Menurut saya sih, saya pengen seperti itu.